Cerita ini memiliki dua versi teks dan audio. Silahkan pilih sesuai yang diinginkan, bisa dilihat di playlist. Bagian 8. Masa remaja. Haura. Buruan. Ya sebentar. Sekali lagi aku merapikan rambut yang kupasang bando kain warna putih. Setelah puas dengan penampilan, kurai tas ransel di ranjang dan segera keluar. Aku siap, seruku dengan senyum lebar. Bagaimana? Berkacak pinggang. Menirukan gaya masken yang merasa diri paling keren. Semuanya menatapku dan mengacungkan jempol. Rio bahkan memuji. Kak Haura makin cantik. Satu permen untuk pujianmu, Rio. Aku melempar sebungkus permen yang selalu kubawa di saku baju. Rio menangkap. Yeye dikira aku masih kecil apa? 1 tahun lagi aku udah masuk SMP tahu. SMP juga masih kecil. Sahut Mega. Enak aja. Nih. Kak Mega sama aku aja masih tinggian aku. Randi terlihat tak terima. Berdiri di samping Mega. Mengukur tinggi. Dahlah. Ayo berangkat. Telat entar. Rido yang paling rajin di antara kami. Berkali-kali melirik jam. Padahal masih pukul 6.15 dan jalan kaki ke sekolahannya hanya membutuhkan waktu 20 menit. Mas Ken mana? Aku bertanya. Mandi. Jawab Mega. Hah, serius. Tumben. Mega mengedikkan bahu. Kita berangkat dulu ajalah. Lama nungguin Mas Ken. Telat kita nanti. Rido berdiri dari kursi. Sabar kenapa sih? Biasanya bareng-bareng juga. Mega yang satu sekolahan dengan Rido. Mencegah. Tadi kan kata Mas Ken kalau dia lama di kamar mandi. Kita suruh berangkat dulu aja. Rido melirik jam di pergelangan tangannya lagi. Waktu terus berjalan. Tapi di kamar mandi masih terdengar gemericik air yang menandakan Mas Ken masih mandi. Mega berdecak dan menghentakkan kaki. Rido tak peduli. Dia tetap melangkah keluar dan berseru. Aku berangkat duluan ajalah. Ya. Rese. Walau terlihat kesal. Mega tetap melangkah mengikuti. Woi Rido, tungguin. Sampai di pintu. Dia menoleh. Pamitin sama Mas Ken ya. Aku sama Rido berangkat duluan. Setelah itu berlari. Aku juga berangkat aja sekarang lah. Rio. Mau bareng gak? Randi yang sekarang sudah duduk di kelas 2 sekolah menengah pertama. Bertanya pada Rio. Aku bareng Kak Haura aja. Jawabnya. Serah. Randi menoleh padaku. Pamitin Mas Ken ya, Kak. Aku berangkat duluan. Sip. Aku mengacungkan jempol. Dan Randi sudah keluar. Rio. Mending bareng Kak Randi aja sana. Kalian searah. Oh iya ya. Sekolahannya Kak Haura beda arah sekarang. Rio menepuk dahinya lalu melesat keluar. Berteriak memanggil Randi. Kak berangkat dulu. Pamitnya padaku. Aku tersenyum. Sudah sangat terbiasa dengan suasana rusuh setiap pagi. Dari mulai rebutan kamar mandi, sarapan, dan berangkat sekolah yang tidak sabar menunggu satu sama lain. Kok sepi? Mas Ken keluar dari kamar mandi sambil mengeringkan rambut dengan handuk. Aku yang menunggu di kursi sambil memetik gitar, mendongak. Udah pada berangkat. Jawabku. Meletakkan gitar dan berdiri sambil berkacak pinggang. Mas Ken si lama. Tumben mandi segala. Bukannya menjawab. Mas Ken justru tersenyum tipis memerhatikan dari bawah hingga atas penampilanku. Kalau begini. Udah kelihatan gede kamu. Katanya. Kan emang udah gede. Bentar lagi 16 terus 17 deh. Yeye. Aku bertepuk tangan dengan senyum lebar. Entahlah. 17 sepertinya angka di mana seseorang berubah menjadi remaja yang sesungguhnya. Sweet Seventeen. Mas Ken memutar bola mata. Kembali mengusap rambut dengan handuk lalu melemparnya padaku. Untung aku sigap menangkap. Tolong jemur di depan. Ra. Aku sisiran dulu terus kita berangkat. Ish. Kebiasaan. 1 menit setelahnya. Mas Ken sudah rapi siap berangkat. Ia masih bekerja di tempat yang sama. Masuk jam 8 tapi biasa bangun pagi untuk mengantar adik-adiknya sekolah. Entahlah. Katanya hanya ingin memastikan bahwa kami semua benar-benar masuk sekolah. Bukan kelayapan. Namun bagiku, berangkat bersama Mas Ken membuatku merasa aman. Dulu. Semenjak kejadian Rizky yang mencium pipiku. Lelaki itu tak berani lagi mengganggu. Bahkan terkesan menghindar setiap tanpa sengaja bersitatap denganku. Walau sekarang aku sudah sekolah di SMA negeri yang jaraknya harus ditempuh dengan naik angkot, Mas Ken selalu menemani. Memastikan aku aman sampai sekolahan. Barulah dia pulang untuk bekerja.
Hanya aku yang sekolah di SMA negeri. Mega dan Rido sekolah di SMA swasta yang tak jauh dari rumah. Mas Ken mendukung sepenuhnya pendidikanku. Tak pernah keberatan jika waktuku semakin habis untuk sekolah dan belajar. Membuat donat. Jika memang waktu senggang saja. Jadi, selama setengah tahun ini, penjualan donat sedikit berkurang. Kalau butuh apa-apa, bilang. Jangan sungkan. Kata Mas Ken suatu malam karena hampir tak pernah aku meminta uang padanya. Lihatlah sekarang. Saat berjalan bersisian dengan Mas Ken. Aku bukan anak kecil lagi yang tingginya sedada Mas Ken. Sekarang, tinggiku hampir sejajar jika aku berjinjit. Tubuh Mas Ken juga jauh lebih berisi dibanding waktu pertama kali bertemu dulu. Usianya sekarang hampir 20 tahun. Jujur, wajahnya semakin terlihat menawan. Bahkan lebih memesona jika dibanding dengan Kak Rafli. Apalagi atas bibir ditumbuhi kumis tipis. Ia terlihat dewasa dengan pikiran yang sudah matang. Terkadang aku iseng bilang, Mas Ken jelek ada kumisnya. Lalu esoknya, ia sudah mencukur kumisnya. Aku juga akan protes ketika rambut Mas Ken sudah agak panjang tapi belum dicukur. Memintanya untuk tampil lebih rapi. Ya, walau dia hanya pekerja berat di toko material. Setidaknya dengan penampilan rapi, orang akan memandang sedikit berbeda. Bawel banget sekarang. Mas Ken iseng menarik kepang rambutku. Aku balas mencubit dan berakhir kejar-kejaran. Sudah sejak setahun terakhir, sikapku memang berubah. Setiap malam saat Mas Ken pulang dan selesai makan malam, aku akan rusuh menyuruh Mas Ken untuk mandi. Mas Ken mandi, bau tahu, seharian kerja, keringetan, terus gak mandi. Ish jorok. Aku pura-pura bergidik geli. Dan Mas Ken iseng menarik kepalaku ke ketiaknya. Canda dan tawa sudah menjadi keseharianku. Aku bukan lagi Haura yang akan bicara jika ditanya, atau hanya mengangguk dan menggeleng sebagai jawaban. Sekarang, bahkan aku berani menunjukkan sikap manja. Sikap yang sejak usia 8 tahun tak pernah keluar, karena paksaan keadaan yang menyakitkan. Mas Ken, aku menunjukkan jari sambil nyengir saat Mas Ken sedang santai. Dia mendengkus pelan, menyuruhku mengambil gunting kuku di lemari. Kemudian Mas Ken yang akan menggunting kukuku. Salah satu sikap manja yang mulai kutunjukkan sejak setahun lalu. Awalnya malu dan canggung saat Mas Ken tiba-tiba meminta jariku. Haura, sini lihat jari kamu. Kenapa? Siniin. Aku memperlihatkan kedua tanganku. Apanya yang salah? Sambil menatap bingung Mas Ken, dia mengeluarkan sesuatu dari saku kaosnya. Ternyata gunting kuku baru. Kemudian, tanpa kata Mas Ken meraih jariku. Harus rapi, katanya. Aku pun diam saja saat Mas Ken mulai menggunting kukuku. Semenjak itu, aku tak pernah menggunting kuku sendiri. Selalu meminta bantuan Mas Ken. Dan Mas Ken pun tak pernah keberatan. Sungguh, dia lebih dari sekadar kakak bagiku. Tapi juga menggantikan sosok ayah yang telah hilang. Bukan raga tapi sosoknya. Entah bagaimana kabar ayah sekarang. Asteris asteris asteris. Seperti remaja pada umumnya. Aku mulai membuka diri sekarang. Berteman dengan siapa saja. Jahil dengan teman di kelas. Atau menonton kakak kelas berlatih basket di sekolah. Prestasiku tak pernah padam. Hingga di pertengahan sekolah. Namaku cukup dikenal sebagai salah satu murid yang membanggakan. Sesuatu yang mengantarkanku pada perkenalan dengan kakak kelas. Ketua tim basket yang memang populer di kalangan murid perempuan. Hai cewek, aku menoleh. Mengernyitkan dahi pada lelaki yang berada di sampingku naik motor. Kaca helm dibuka. Ia tersenyum menyapa. Kak Raga, yes. Lo nunggu angkot? Iya. Kak, gue antar aja yuk. Mumpung gue Aku memalingkan wajah dan menahan senyum. Kak Raga memang bukan sekali ini menawarkan tumpangan. Tapi sudah sering sejak 2 minggu lalu. Namun aku selalu menolak. Takut jika dia sama saja dengan lelaki pada umumnya yang berani kurang ajar karena diberi kesempatan. Dia tak pernah menyerah. Di sekolah, sering sekali menitipkan coklat pada teman sebangkuku. Atau yang terakhir ini, dia justru memberiku novel. Aku melotot pada teman sebangku. Karena Kak Raga pasti tahu semua tentangku darinya. Sampai suatu ketika sebelum pulang sekolah, Kak Raga menghampiriku di kelas. Teman sebangkuku sengaja pulang duluan, memberikan tempat duduk untuk Kak Raga.
Hari ini aku ultah. Loh. Oh ya, selamat ulang tahun ya, Kak. Makasih. Aku boleh minta kado. Aku gak bawa. Besok deh ya, Kak. Aku maunya hari ini. Tapi aku gak bawa apa-apa. Gak harus bawa apa-apa kok. Cukup temani aku makan di luar terus jalan-jalan ke pantai. Mau. Aku terdiam. Menemaninya jalan-jalan. Mana mungkin. Dan akhirnya aku menjawab dengan gelengan. Kenapa? Sehari ini aja di ulang tahunku. Cuma itu doang. Entar sebelum jam 6. Aku udah antar kamu pulang. Wajahnya memelas membuatku tak tega untuk terus-terusan menolak. Lagi pula, aku ingin juga merasakan jalan dengan lelaki seperti remaja pada umumnya. Please. Ra, mau. Ya, dia menangkupkan kedua tangan masih dengan wajah memohon. Tapi aku izin Mas Ken dulu ya, Kak. Kak Raga tahu Mas Ken adalah kakakku. Waktu itu ia pernah bertanya saat melihatku diantar oleh Mas Ken. Harus izin. Ya, aku mengangguk. Kalau ntar gak diizinin, ya maaf aku gak bisa pergi. Kak Raga menghela napas panjang. Nurut banget sih jadi adek. Dia berdiri dengan semangat. Ayo, kita berangkat sekarang. Aku tersenyum.